Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allamal Qur'an wa amalahu. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhu nabiyya karim. Wa nahnu ala dzalika minas syahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Amma ba'du. Pertama dan yang paling utama, kita wajib bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah banyak memberikan nikmat kepada kita yang tentu kita tidak bisa menghitung atas nikmat-nikmatnya. Kemudian salawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabat-sahabatnya, dan insya Allah sampai kepada kita. Malsiral muslimin wal jumratin rahimakumullah. Yang saya hormati Bapak Ketua DKM dan para jamaah Masjid Anas. Rasulullah SAW pernah bersabda, al-jannatu mustaqotun ila arba'atu nafarin. Saya ulangin, al-jannatu mustaqotun ila arba'ati nafarin. Surga itu rindu kepada 4 golongan. Nah, apakah kita termasuk nanti yang dirindukan oleh surga? Insya Allah. Amin. 4 golongan itu siapa saja? Yang pertama adalah talil Quran, orang yang gemar membaca Al-Quran. Tentu banyak sekali keutamaan daripada Al-Quran. Ya, diantaranya adalah Al-Quran bisa memberikan syafaat di hari kiamat. Kemudian yang gemar membaca Al-Quran itu akan menjadi keluarga Allah. Kalau kita kepingin berbicara dengan Allah, maka bacalah Al-Quran. Itulah di antara keutamaan Al-Quran. Masih banyak lagi, tetapi akan saya sebutkan kemungkinan 2 atau 3 keutamaannya. Yang pertama, man qara'a harfa min kitabillah falahu hasanatun jawal hasanatu bi asri amsaliha. Jadi ini keutamaan yang luar biasa, di mana ini menjadi suatu pahala yang dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis itu yang artinya, barang siapa yang membaca Al-Quran 1 huruf dari kitab Allah, maka ia mendapat 1 kebaikan. Setiap kebaikan akan dibalas dengan 10 kali lipat.
Jadi Rasul bersabda, alif lam mim itu bukan satu kalimat, tapi 3 huruf. 3 huruf kali 10 berarti 30. Itu baru alif lam mim. Gimana kalau kita rutin membaca Al-Quran ya, beberapa lembar, bukan main, itu lipat ganda pahalanya. Sehingga kita harus gemar dengan hadis itu, kita harus gemar membaca Al-Quran. Banyak sekali orang yang punya Al-Quran di rumah hanya menjadi pajangan. Ini kan sayang sekali. Jadi biasakan dengan dasar ini kita banyak-banyak membaca Al-Quran. Kemudian yang kedua adalah orang yang membaca Al-Quran kelak akan bersama Nabi dan Rasul yang mulia. Al-mahiru bil Qur'ani ma'asa faroti kiraumil baroroh. Orang yang mahir membaca Al-Quran kelak akan bersama-sama Nabi dan Rasul yang mulia di surga. Jadi orang yang membaca Al-Quran ini sudah mendapat stempel surga ya, karena bunyinya bersama Nabi dan Rasul di surga. Sehingga ini menjadi kesenangan kita, keinginan kita untuk bisa bersama-sama Rasul dan Nabi-Nya. Itu yang pertama. Sebenarnya hakikatnya orang yang membaca Al-Quran, yang rutin membaca Al-Quran, hakikatnya ia sedang berdagang dengan Allah. Kita bisa lihat di surat Al-Fatir ayat 29. Bagi bapak-bapak yang membawa Quran silahkan dibuka. Al-Fatir itu surat ke-35 ayat ke-29. Innalladzina yat'luna kitaballahi wa aqamus sholata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa ala niyatan yarjuna tijaratan lan tabur. Sesungguhnya orang-orang yang membaca kitab Allah atau Al-Quran ya, dan melaksanakan sholat dan menginfakkan sebagian rezeki yang kami anugerahkan kepadanya dengan diam-diam atau dan terang-terangan, mereka itu mengharapkan perdagangan yang tidak akan rugi. Nah, ini divonis sama Allah, dagang yang tidak rugi. Ketika kita membaca Al-Quran, dikatakan oleh Allah bahwa kita berharap berdagang dengan Allah dan tidak akan rugi. Berarti ada keuntungannya. Apa keuntungannya? Yaitu di ayat selanjutnya, agar Allah menyempurnakan pahalanya dan menambah karunia-Nya. Itu dua keuntungan ketika kita membaca Al-Quran yang tidak akan rugi. Di samping tadi keutamaan yang disampaikan oleh Rasulullah, Allah juga mengatakan bahwa engkau akan mendapat pahala yang sempurna dan tambahan karunia. Tambahan karunia sebagaimana disebutkan di dalam surat Al-An'am ayat 160. Allah berfirman, "Man jaa'a bil hasanati falahu asru amsalihha." Barang siapa yang berbuat kebaikan mendapat balasan 10 kali lipat amalannya.
Jadi dilipat-lipatkan, itu menjadi pahala yang sempurna. Sebagaimana tadi yang disampaikan oleh Nabi bahwa setiap bacaan Al-Quran pun dilipat gandakan menjadi 10 kali lipat kebaikan. Yang kedua yaitu mendapat karunia. Dalam satu riwayat Rasulullah SAW mengatakan, tidaklah suatu kaum yang berkumpul di sebuah rumah-rumah Allah seperti masjid ini ya, rumah-rumah Allah. Mereka membaca Al-Quran, melainkan diturunkan ketenangan. Jadi kalau kita membaca Al-Quran itu hati menjadi tenang, dikucurkan rahmat, kasih sayang kepada kita semua, dikelilingi oleh para malaikat. Nah, ini sekarang kita lagi dikelilingi oleh malaikat, dan disebut-sebut nama kita oleh Allah kepada makhluk-makhluk yang berada di sisinya. Hadis riwayat Abu Daud. Jadi masya Allah, keutamanya luar biasa. Sekarang kita ada di Masjid Allah, sekarang kita sedang didoakan oleh malaikat, yaitu doa ampunan, dan nama-nama kita disebut oleh Allah bersama makhluk-makhluknya yang ada di sisinya. Itulah dari 4 golongan yang akan dirindukan oleh surga, yaitu orang yang gemar membaca Al-Quran. Tentu tidak membaca saja ya, lebih utama membaca, memahami, mengamalkan, dan mendakwahkan. Kalau bisa satu paket itu dipelajari terus disampaikan, itu akan menjadi keutamaan yang luar biasa karena akan dirindukan oleh surga. Kemudian yang kedua yaitu wa hafidhilin nasi, dan orang yang menjaga lisan. Ini lebih berat, Pak. Menjaga lisan ini lebih berat. Saya mohon kepada Allah untuk menyampaikan ini, untuk bisa introspeksi kepada diri saya sendiri, nasihat pada diri saya sendiri, karena bagaimanapun juga orang yang bicara di depan ini belum tentu benar. Kadang kita ngomong A, ntar di luar ngomong B. Ini berat lisan ini. Tetapi lisan ini juga luar biasa, Pak. Kenapa bisa menentukan nantinya di surga atau di neraka? Makanya Rasulullah juga menjamin orang yang bisa menjaga lisannya maka akan ditempatkan di surga. Diriwayatkan oleh Bukhari bahwa Rasulullah SAW bersabda, man yata'manna lima baina lihyaihi wa ma baina rijlaihi atman lahul jannah. Barang siapa yang bisa menjaga di antara kedua janggutnya dan di antara kedua kakinya, pahanya, maka tempat yang balik adalah, maka dijamin oleh Rasulullah tempatnya di surga. Maka lisan begitu dahsyat sehingga Allah pun mengingatkan kepada kita semua di dalam firman-Nya, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qaulan sadida. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan berkatalah dengan perkataan yang benar. Udah dikasih tahu sama Allah kita untuk disuruh berbicara yang baik dan benar. Setara dengan hadis Nabi,
falyakul khaira aw liyasmut. Maka berkatalah yang baik atau diam. Jadi kalau kita berkata kebenaran, sampaikan. Tapi kalau kita nggak tahu, lebih baik diam. Karena orang yang banyak bicara pasti akan banyak salah. Man kasura kalamahu, siapa yang banyak bicara, kasura saqatuhu, akan banyak salahnya. Man kasura saqatuhu kasura dunubuhu. Orang yang banyak bicara banyak salah, orang banyak salah banyak dosa. Waman kasara dunubuhu fannaru aula bihi. Banyak dosa maka lebih pantas baginya masuk neraka. Maka perlu dijaga lisan ini dengan hati-hati, ya, sehingga kita bisa selamat, kita bisa dimasukkan ke dalam surganya gara-gara lisan kita berbicara yang baik. Itu yang kedua. Yang ketiga, wa muta'imil ji'ani, yaitu orang yang memberi makan kepada orang yang kelaparan. Ini lebih mudah daripada yang di atas tadi. Tetapi memang hakikatnya orang itu kan hakikatnya ya, tapi tidak semuanya enggan untuk memberi makan itu. Sehingga kita kurang peduli kepada lingkungan. Banyak orang yang terlantar itu karena kebanyakan kita di wilayah muslim ini kebanyakan kurang kepeduliannya. Nah, akan tetapi semakin kesini insya Allah setelah banyak kajian ini banyak sekali mendirikan rumah-rumah yatim untuk memberi santunan atau memberikan makan. Dan orang yang memberi makan ini kelak pun akan dirindukan surga, sebagaimana kisah Abu Bakar radhiyallahu anhu. Dikisahkan bahwa Rasulullah SAW pernah bertanya kepada sahabat, siapakah di antara kalian yang pada hari ini berpuasa? Maka Abu Bakarlah yang mengacungkan tangan. Rasulullah bertanya lagi, siapakah hari ini yang sudah mengantarkan jenazah? Maka Abu Bakar lagi yang mengacungkan tangannya. Rasulullah bertanya lagi, siapakah di antara kalian di hari ini yang sudah memberi makan orang miskin? Maka Abu Bakar mengatakan, saya. Rasulullah bertanya lagi, siapakah di antara kalian yang hari ini mengunjungi orang sakit? Abu Bakar lagi berkata, saya. Maka Rasulullah SAW pun bersabda, tidaklah ciri-ciri itu terkumpul pada diri seseorang melainkan dia pasti masuk surga. Jadi ini bagian yang ketiga yang semuanya akan dirindukan oleh surga. Yang keempat yaitu wasaimina fi syahri Ramadana, dan orang-orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Sebentar lagi kita akan memasuki bulan Ramadan, maka kita persiapkan baik secara fisik ya, secara keilmuannya juga, sehingga kita nanti akan dirindukan oleh surga. Ya, Ramadan yang sangat luar biasa, di mana ada 1 bulan yang lebih baik daripada 1000 bulan. Dan orang yang
berpuasa di bulan Ramadan pun akan mendapat ampunan. Karena ampunan inilah yang kita butuhkan sebenarnya. Tanpa ampunan kita nggak akan kuat kalau kita disiksa, naudzubillahi min dzalik. Maka Rasulullah memberikan nasihatnya, man shoma ramadhana imana wa ihsaban ghufirahu lahu ma qaddamat min dambih. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan penuh iman dan penuh perhitungan, akan diampuni baginya dosa-dosanya. Begitu juga orang yang mendirikan malam Ramadan, sama dia juga akan diampuni oleh Allah baginya dosa-dosanya. Bedanya cuma sedikit. Kalau tadi man soma Ramadan, sekarang man koma Ramadan. Jadi koma sama soma puasa, koma mendirikan. Barang siapa mendirikan di bulan Ramadan dengan iman dan penuh perhitungan, akan diampuni baginya dosa-dosanya. Ya, jadi itu 4 golongan yang akan dirindukan oleh surga. Saya ulangi tadi, diantaranya satu adalah orang yang gemar membaca Quran, yaitu talil Quran. Yang kedua, wa hafidhil lisan, yaitu orang yang menjaga lisan. Yang ketiga adalah wa mut'imil ji'ani, orang yang memberi makan kepada orang yang kelaparan. Yang keempat adalah berpuasa di bulan Ramadan. Itulah keempat golongan yang akan dirindukan surga. Mudah-mudahan di antara kita atau kita semua ini juga dirindukan oleh surga Allah Subhanahu wa taala. Demikian kurang lebihnya. Yang benar datangnya dari Allah dan yang salah dari kebodohan saya sendiri. Ya, kalau di RW itu mengenai BLT itu tergantung sama kelurahan, Pak. Walaupun data yang saya sampaikan kepada kelurahan sesuai data dari RT juga, itu kadang-kadang ketika turun nggak sama, Pak, nama-namanya. Sehingga saya pun bingung. Saya sudah menyampaikan ke kelurahan itu kurang lebih 40 yang dapat bantuan di RW, satu RW ya. Ternyata ketika bantuan datang nggak sesuai, Pak, namanya pun tidak sesuai. Bahkan ada orang yang mampu tetap dapat bantuan dan menerima lagi. Karena aneh, Pak. Tapi saya untuk menjalankan amanah, ya saya sesuai dengan daftar yang disampaikan oleh kelurahan. Adapun mereka nanti selanjutnya yang sudah punya tetap mendapat bantuan, dia mau kasih siapa terserah nih. Nah, sayangnya itu ketika saya komplain ke kelurahan, ya kelurahan juga nggak bisa jawab. Ini datanya dari sono. Bahkan Pak Lurah pernah mengatakan ini data 2011. Yang dulu saya juga lupa itu. Dulu data dari mana itu? Dinas Sosial kalau nggak salah. Ya itu. Bahkan orang yang meninggal pun dapat bantuan, Pak. Kan repot ini. Ya keluarganya, Pak. Keluarganya yang terima. Ya. Nah, itulah sekilas mengenai BLT. Dan BLT itu disampaikan katanya di awal tiap bulan turun. Ternyata enggak tiap bulan juga. Pokoknya asal ada ya dikasih. Itu di dinas sosial, di bawah dinas sosial. Macam-macam, Pak. Ada yang dinas sosial, ada yang bantuan presiden, terus ada lagi yang dari mana saya lupa itu. Jadi kalau dinas sosial bilang tiap bulan, itu bukan dinas sosial doang, tapi dari presiden juga, dari lembaga apa gitu ada yang memberikan.
Dan anehnya juga kadang-kadang beras sama sembako. Sembako itu bukan sembako 9, Pak. Paling minyak goreng sama Indomie. Ya itu. Besok lagi beras tok. Maka ketika yang mendapat bantuan ini nanya kenapa sembakonya nggak ada, kan saya yang banyak ditanya, Pak, dan mungkin ada yang difitnah juga. Ya, tapi saya terbuka kepada siapapun juga yang kira-kira bantuannya itu tidak nyampe, sampaikannya ke saya, karena semua udah ada daftarnya dari RT 1 sampai 6 itu. Saya daftar semua siapa-siapa yang dapat itu. Ya, sesuai daftar dari RT juga. Jadi kalau saya sampaikan ke RT baru bagi ke warga. Ada yang misalnya beras 10 kilo. Karena warganya banyak, maka dibagi 2, Pak. 5 kilo, 5 kilo. Sehingga menjadi 20, berarti kuantitinya lebih banyak yang menerima. Memang kalau ada tetangga kita yang kelaparan, sedangkan kita kenyang, kita disebut tidak beriman. Kan ngeri itu, Pak. Kita udah capek-capek disebut nggak beriman. La yu'minun. Iya. Tidaklah beriman ketika dirinya kenyang sedangkan tetangganya kelaparan. Nah, memang kita harus peka, Pak. Kita harus mencari juga gitu. Tapi ini tidak untuk riya ya. Kadang-kadang kan gini. Kalau zaman Umar bin Khattab ya beda dengan zaman sekarang, Pak. Kita kadang-kadang sekarang mau ngasih apa aja di video, iya nanti di-upload. Nah, itu ngerinya di situ. Jadi insya Allah hati kita tergerak untuk selalu memberikan yang terbaik baik kepada diri kita, keluarga kita dan tetangga kita, sehingga kita bisa menjaga ukhuwah di antara kita semua. Baik, kita tutup ya. Membaca kafaratul majelis masing-masing. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.